Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Nurdianto. Di sini saya akan membahas mengenai patch PMP EDS 2020 COVID-19. Di sini PMP sudah meluncurkan versi installer 2020 yang versi A dan patch-nya. Tapi di sini sebelum kita masuk ke dalam aplikasi tersebut atau melakukan penginstalan, lebih baik kita baca terlebih dahulu yaitu panduannya. Di sini panduan aplikasi EDS 2020 COVID-19 pembaruan versi 2020.A. Apa aja di sini pembahasannya, yaitu pembaruan ini akan ada yaitu mengenai perhitungan rapor mutu, instrumen SLB dan penyesuaian instrumen SPK. Nah, di sini pembaruan aplikasi EDS 2020 COVID-19 versi 2020.A yaitu tentang penyesuaian aplikasi pengisian instrumen oleh SPK, yaitu pembaruan aplikasi pengisian instrumen oleh SLB, habis itu pembaruan menu perhitungan rapor mutu, serta pembaruan menu fakta integritas kepala sekolah. Nah, apa sih perbedaannya antara versi full installer dan patch? Nah, di sini sudah dijelaskan juga di panduannya. Itu apa sih perbedaannya? Di sini kita baca. Nah, sedangkan versi full installer aplikasi 2020 ini, EDS 2020.A ini sebagai yaitu dia sekolah yang sama sekali belum mengerjakan atau mengisi SDS 2020. Habis itu sekolah yang sudah mengerjakan 100% dan sudah melakukan sinkronisasi. Ini bisa menggunakan full installer aplikasi EDS. Sedangkan patch yaitu untuk atau bagi sekolah yang sudah mengerjakan namun belum 100% atau belum selesai dan belum melakukan sinkronisasi. Ini ya. Ini bisa dipahami maksudnya yang patch itu yang mana. Nah, di sini akan saya jabarkan sedikit. Di sini bagi sekolah yang belum mengerjakan. Nah, ini yang belum mengerjakan sama sekali dan belum pernah melakukan sinkronisasi. Jadi lebih baik menggunakan patch ya. Nah, jika yang sudah mengerjakan, sudah melakukan, intinya dia udah 100% dan sudah melakukan sinkronisasi sebelumnya, udah di data PMP itu udah 100%, maka lebih baik menggunakan full installer. Dan versi yang sebelumnya cukup di install begitu. Tapi di sini nanti mungkin saya akan coba-coba yaitu menggunakan patch-nya aja walaupun punya saya sudah 100%. Oke, teman-teman sobat operator. Di sini juga ada petunjuk atau arahan cara penginstalan ya, penginstalan untuk update-nya. Nah, yang di sini yaitu ini yang full yang full installer. Oke, teman-teman sobat OPS, di sini kita baca terlebih dahulu yaitu di sini adanya ini tadi yang sudah saya bahas tadi. PMP yang pertama, yang punya kita yang pertama, kita install terlebih dahulu, habis itu download dan install aplikasi EDS 2020 COVID-19 yang versi 2020.A yang full installer. Habis itu kita downloadkan generate prefil. Setelah itu 4 kita registrasi dengan prefil. Kelima login. Setelah itu restore data dan hitung ulang kemajuan. 7. Hitung rapor mutu. 8. Kepala sekolah wajib mengetahui hasil perhitungan rapor mutu. Ingat ya, ini kepala sekolah wajib mengetahui.
Jadi ini harus diperlihatkan oleh kepala sekolah. Karena di sini sudah ada kalimat wajib, kepala sekolah wajib mengetahui hasil perhitungan rapor mutu. Jika hasil perhitungan sudah mendapatkan persetujuan kepala sekolah, silakan atau checklist fakta integritas kepala sekolah. Kemudian lakukan sinkron. Yang kedua, ini cara penginstalan patch edisi EPAED EDS 2020 versi 2020.a. Ini bagi sekolah yang sudah mengerjakan namun belum 100% atau belum selesai dan belum melakukan sinkronisasi, silahkan download dan install patch EDS. Lalu login, lalu isi pengisian instrumen EDS oleh responden guru dan kepala sekolah. Keempat, hitung kemajuan Anda. 5, hitung rapor mutu. 6, seperti yang tadi yang di atas, kepala sekolah wajib mengetahui hasil perhitungan mutu. Terus bagi sekolah yang sama sekali belum mengerjakan atau mengisi EDS 2020 dan SLB, download install. Nah, ini perbedaannya ya sama yang di atas tadi. Nah, ini yang belum mengerjakan atau mengisi EDS dan SLB. Ini wajib download dan install aplikasi EDS 2020 COVID-19 versi 2020.a. Registrasi dengan Dapodik lokal. Nah, di sini ini hampir sama dengan PETS, yaitu menggunakan registrasi dengan Dapodik lokal. Sedangkan yang full yang di atas tadi yaitu menggunakan prefill. Oke, paham? Oke, selanjutnya operator. Deskripsi langkah pengerjaan aplikasi bagi sekolah yang sudah mengerjakan 100% dan sudah melakukan sinkronisasi. Install aplikasi versi 2020, buka kontrol panel, program file, install, pilih EDS 2020 selesai. Nah, pilih yes untuk install dan lanjut. Tunggu proses sampai selesai, habis itu disarankan. Nah, di sini cara penginstalan yang full install. Jadi sobat-sobat jangan khawatir jika kita mengikuti petunjuk dengan benar, insya Allah atau pekerjaan pasti akan benar juga, nggak bakalan keliru. Mungkin keliru biasanya tuh antivirusnya tuh biasanya memakan file yang kayak gitu. Oke, lanjut. Ini dijelaskan gambar-gambarnya, langkah-langkahnya. Ini setelah itu generate prefill. Nah, di sini kita harus melakukan generate prefill. Pilih sesuai wilayah masing-masing, pilih salah satu linknya, silakan. Di sini ada link alternatifnya, silakan pilih, itu ada 1 sampai 12. Pilih. Nah, misalnya setelah itu kita masukkan username. Username ini adalah email Dapodik ya. Nah, sedangkan password ini password juga password Dapodik. Sedangkan kode registrasi ini adalah kode registrasi sekolah. Setiap sekolah tuh biasanya mempunyai kode registrasi masing-masing. Oke. Nah, di sini ya, setelah melakukan ini kita generate, maka dia ada tulisan ini tunggu proses generate sampai selesai. Nah, di sini ini melakukan generate. Nanti jika sudah selesai maka bentuknya akan seperti ini. Nah, di sini ada kandidat responden, ada instrumen, dan selanjutnya. Habis itu kita download, habis itu kita simpan di mana Anda mudah mengingatnya, entah mau disimpan di bagian mana, di lokal C atau di dokumen atau dan sebagainya. Oke, setelah itu di sini ada aplikasi di sini akan nanti setelah kita menginstal PMP, di sini nanti akan ada tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini yaitu nanti di situ ada 3 opsi, yaitu ada masuk, registrasi dengan Dapodik lokal atau registrasi dengan prefill. Karena ini tadi panduannya menggunakan prefill, maka klik registrasi dengan prefill. Nah, setelah itu
kita masukkan username, email Dapodik, dan kata sandi Dapodik serta kode registrasi sekolah. Setelah itu lakukan registrasi. Setelah itu nanti akan dibawa ke menu bagian ini, masuk EDS 2020 COVID. Jadi di sini silakan masukkan email dan password Dapodik. Kemudian kita akan dibawa ke tampilan beranda seperti ini. Nanti di sini ada beranda ini, nanti restore data dan hitung ulang kemajuan. Klik restore dan hitung ulang kemajuan, maka akan terbuka. Ini nanti akan terbuka tampilan seperti ini, checklist semua responden, lalu klik lanjut. Setelah itu tunggu proses restore sampai selesai. Setelah restore dan hitung kemajuan selesai, maka lakukan reload atau refresh browser sehingga kembali ke beranda. Kalau menurut saya lebih baik di clear history aja untuk menghilangkan semuanya supaya bersih, benar bersih. Setelah itu kita melakukan hitung rapot mutu di bagian sini. Nanti ada rapot mutu, perhitungan rapot mutu ini di bawah kuesioner ya. Oke, setelah itu silakan cek dan lihat rapor mutu dengan klik menu buka hasil rapot mutu. Apabila mau ditutup, klik tutup jendela proses, habis itu keluar hasil rapot mutu. Oke, seperti ini. Setelah itu jangan lupa fakta integritas kepala sekolah. Apabila sudah sesuai dengan kondisi sekolah, maka lakukan fakta integritas kepala sekolah di menu rapor mutu. Setelah itu sinkron. Setelah semua langkah di atas selesai, silakan lakukan sinkron. Klik menu sinkron, lalu sinkron hingga selesai. Proses sinkronisasi selesai. Untuk cek progres, tunggu perubahan selama 1 kali 24 jam. Jika menggunakan pad sama saja, langkahnya enggak jauh beda. Biasanya rekan-rekan operator nanti akan menjumpai seperti ini. Dia banyak yang bertanya nanti, ini kenapa ya kok keluar tulisan Windows Protect Your PC. Ini biasanya antivirusnya itu mendeteksi bahwasanya ini nih pad itu sebagai virus. Maka lakukan more info, habis itu nanti akan keluar tampilan seperti di samping ini. Klik run anyway. Setelah itu jalankan, install dan lanjut hingga selesai. Setelah itu login PMP. Ini login PMP, masukkan password email dan password Dapodik. Setelah itu akan keluar tampilan seperti ini. Juga enggak jauh beda sama yang pertama tadi, memang sama. Habis itu jika ingin melakukan kerja isi instrumen atau kuesioner, silakan dilanjutkan. Habis itu jika sudah hitung kemajuan, habis itu hitung raport mutu, tapi harus diketahui oleh kepala sekolah. Habis itu proses hitung rapor, habis itu buka hasil rapor mutu. Selesai dan lakukan sinkronisasi. Sekian info yang bisa saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu.